Hey yo, gua mau nunjukin gimana caranya bikin fade nggak pakai ribet. Dan simak ya, kayak gimana cara gua buatnya. Oke. Hai, gue udah dipakai Y bukan pakai I. Halo teman-teman, apa kabar kalian di sana? Mudah-mudahan baik-baik aja ya. Dan gue doakan kalian semakin berjaya dan tetap berjaya. Oke, jadi gue ready pakai Y bukan pakai I. Mau nunjukin kepada kalian bagaimana cara gue buat fade kali ini. Dan bagian atasnya pendek kayaknya, karena rambut bagian atasnya memang harus pendek teman-teman. Kalau kalian perhatikan tadi sebelum gue potong, rambut bagian atas itu ada usar-usar dua buah apa 2 biji ya cocoknya. Iya, ada 2 usar-usar dan posisinya di tengah. Jadi kalau rambutnya panjang dikit aja, pasti customer gue ini udah gak nyaman teman-teman. Dan dia harus potong karena rambutnya pasti kelihatan gak rapi. Oke, jadi langsung aja gue ceritain di tahap awal. Tadi gue udah pakai guard nomor 2 ya teman-teman. Tadi udah gue tulis guard nomor 2 levernya close. Nah, guard nomor 2 ini sebagai gue buat baseline teman-teman, atau garis dasar. Nah, garis dasar ini adalah area dimana ntar gue mau buat fade-nya. Nah, kelihatan ya di situ jejak guard nomor 2-nya. Dan berikutnya gue buat yang namanya guideline. Nah, kali ini nggak pakai apa-apa, no guard namanya atau nol, leveringnya close. Nah, kayak gitu. Tadi guard nomor 2 levernya close, sekarang pun levernya close, no guard. Pokoknya diawali dengan levering close teman-teman. Berikutnya, nah ini gue sebut middle line. Jadi sebelumnya tadi yang pakai 0 guideline dan sekarang middle line. Jadi di sini udah ada 3 garis teman-teman. Ada baseline, guideline, dan middle line. Masing-masing garis itu gue buatnya pakai levering close. Oke. Nah sekarang berikutnya gue mau ngilangin middle line-nya teman-teman. Mumpung masih pakai nomor 1, jadi nomor 1-nya belum gue copot, langsung gue gunakan buat ngilangin garisnya. Nah itu yang lagi gue ilangin ini adalah middle line teman-teman, atau garis tengah. Garis tengah ini ada di antara baseline dan guideline, garis dasar dan garis pandu. Nah gue sebutnya garis tengah. Oke. Dan sekarang proses menghilangkan guideline atau garis pandu. Nah, garis pandu ini adalah panduan gua atau patokan gua buat fade-nya ya teman-teman. Jadi dari guideline ke bawah itu nanti gua shaving pakai razor, dan dari guideline ke atas itu ya memudar atau gradasi teman-teman. Nah, kali ini masih pakai no guard dengan levering. Gua mulai dulu dari open dan close. Makanya tadi leveringnya open dan close. Pokoknya nyesuaiin ya. Di situ pasti kita bisa menentukan kapan kita pakai guard, kapan kita pakai lever open atau close. Nah, lanjut. Ini sih buat cross check aja. Guard nomor setengah 0,5. Buat cross check, barangkali ada yang ketinggalan, gua gosok-gosok pakai itu. Pakai guard nomor setengah, dan berikutnya cross check lagi. Kalau masih ada yang ketinggalan gradasinya atau fade-nya, sebelum gue ilangin rambut yang tersisa itu di atas guideline. Nah itu sebelum gue ilangin pakai yang namanya trimmer Kimi Buddha teman-teman. Jadi gue cross check masih ada nggak sih yang perlu gue blending tentunya. Oke, thank you teman-teman udah menyimak sampai di sini. Nah, terutama buat teman-teman yang baru gabung di video gua ya, di channel gua ini ya. Ingat, seperti biasa, tenang aja, gua nggak memaksa untuk kalian mengetik tombol like dan subscribe, dan gua hanya mengingatkan. Nah, untuk mendukung enggak lah. Pokoknya kalian paham ya. Pokoknya lanjut aja ke langkah berikutnya. Teman-teman, thank you udah nonton sampai di sini. Nah, ini gue ilangin rambut yang tersisa ini. Ini adalah area transisi ya teman-teman. Transisi antara nanti yang di bawah gue shaving dan atasnya pakai clipper.
paham gak sih? Area di antara ya. Artinya supaya nanti pas gue shaving nggak timbul garis baru. Nah disinilah yang gue ilangin ini area transisinya teman-teman, pakai trimmer Kime Buddha. Nah suka ada yang nanya tuh, bang trimmernya trimmer apa sih yang dipakai? Ya namanya trimmer Kime Buddha teman-teman. Gue udah buat reviewnya di video gue yang udah agak lama mungkin, jadi kalian tinggal scroll ke bawah yang mau cek tentang review trimmer Kime Buddha ini. Nah di situ gue jelasin bagaimana performanya, apa aja yang didapat. Bukan unboxing sih, tapi ya itu pengalaman gue beli trimmer Kime Buddha video itu. Oke teman-teman, lanjut ke tahap berikutnya. Jadi tadi udah gue buat transisi ya. Nah tentunya gue shaving nih rambut bagian samping dan belakangnya. Oke kayak gitu. Sebelum gue shaving tadi udah gue basahin dulu. Tipsnya adalah tangan kiri merentangkan kulit dan tangan kanan mengatur sudut kemiringan razornya, straight razornya. Nah kayak gitu ya teman-teman tipsnya. Jadi kita harus bisa mengontrol kemiringannya. Oke, pokoknya kalian kalau nggak jelas atau kurang paham, tulis aja pertanyaan kalian di kolom komentar tentang tata cara gua ini buat fade ya. Buat fade yang nggak pakai ribet. Artinya fade ini udah gua sederhanakan langkah-langkahnya. Prinsipnya adalah tadi, pertama gua buat garis, langkah berikutnya menghilangkan garis. Nah garis itu ada 3 tadi gua buat, baseline, guideline, dan middle line. Yang buatnya pakai levering close dan ngilanginnya pakai levering open. Mudah-mudahan paham ya. Pokoknya tahapan fading ini udah gua sederhanakan. Meskipun hasilnya nggak sempurna, tapi inilah yang gua biasa. Ya gua masih merasa belum sempurna, tapi tetap gua belajar gimana caranya sempurna. Jadi gua ngerasa belum puas untuk hasil-hasil cukuran gua teman-teman. Jadi kalau kalian katain potongan gua belum bagus, itu pun memang gue menyadari memang belum puas. Gue sendiri aja belum puas. Makanya sampai sekarang gue masih belajar gimana caranya nyukur rambut. Sampai sekarang gue tetap masih belajar teman-teman. Jadi seneng banget gue kalau kalian kasih sirin lagi. sorry kalau kok bisa bilang gue sih, kok gue bisa bilang sirin ya, saran maksudnya, saran dan kritik. Gue seneng banget kalau kalian mau tulis saran dan kritik di kolom komentar tentang cukuran gua. Nah kalian tambahin dan gua akan senang hati karena gua sendiri tetap masih belajar dan merasa belum puas dengan hasil-hasil cukuran gua. Sampai di sini gua masih tetap belajar teman-teman. Oke, tapi setidaknya potongan ini adalah ya hasil dari pembelajaran gua sampai selama ini. Dan tetap akan terus gue tingkatkan dengan pembelajaran di hari berikutnya. Seru sekali. Oke, di situ ya tadi fade-nya di bagian samping dan belakang udah selesai. Dan lanjut tadi pakai teknik clipper overcomb. Nah, gue ada sedikit tips buat teknik clipper overcomb teman-teman. Yang biasa gue lakukan adalah memperhatikan body position. Artinya gue memperhatikan posisi badan gue saat melakukan clipper overcomb tadi, teknik tadi. Jadi gue usahakan tetap tegak badan gue dan sisir gue sebagai pengontrol gimana gue akan buat teknik clipper overcomb tersebut. Kayaknya agak belibet gue neranginnya ya. Oke, sorry ya teman-teman ya. Pokoknya kayak gitu tipsnya. Pas gue ngelakuin teknik clipper overcomb, perhatikan posisi badan. Yang pasti gue badannya tegap. Nah untuk menjaga keseimbangan, terutama tangan kiri yang mengontrol sisir. Nah kalau kalian gak kidal kayak gue, sisirnya pakai tangan kiri. Jadi pengontrolnya adalah sisirnya, sedangkan clippernya hanya mengimbanginya ya. Jadi kuncinya adalah di situ, posisi badan dan posisi sisirnya yang kita pegang pakai tangan kiri. Kalau memang
nggak kidal ya teman-teman. Oke, kayak gitu. Mungkin teman-teman ada yang lebih tahu lagi tentang teknik clipper overcomb, bisa nambahin teknik tersebut, silahkan tulis di kolom komentar. Dan kalau ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar. Kayaknya ini udah selesai finishing dan gue cukup sampai di sini. Thank you ya teman-teman udah nonton sampai di sini, dan gue Dedi pakai IE bukan pakai I. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Oke, bye.